warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhartini, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 54 Puledanku, Kabupaten Muara Enim. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh guru senior di sekolah kami, Ibu Jumianti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu? Baik-baik saja Bu Tini. Bu Tini sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum saya melakukan supervisi di kelas Ibu. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas. Adanya kegiatan observasi ini adalah sebagai langkah awal atau langkah awal untuk persiapan sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas Ibu ya Bu ya, agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan. Yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada saat pembelajaran nantinya Bu. Berdasarkan rencana yang telah saya buat, tujuan pembelajaran yang saya akan lakukan ada dua, yaitu siswa mampu menganalisis berdasarkan cara perkembangbiakan hewan secara opipa dan pipipa. Kedua, siswa mampu menentukan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dilakukan ada dua Bu ya. Yang pertama menganalisis hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Kemudian yang kedua yaitu menentukan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya melalui tabel ya Bu ya. Kira-kira Bu bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu sampaikan Bu pada saat pembelajaran nantinya? Untuk area pengembangan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan di sini siswa mampu menganalisis hewan dengan cara berkembang biaknya, dan keterampilannya yaitu siswa mampu menempelkan hewan sesuai dengan cara berkembang biaknya. Oke, jadi pengembangannya ada dua macam, yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada saat pembelajaran nanti Bu? Untuk rencana pembelajaran nanti, satu, berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional yang akan membagi kelompok secara acak. Model pembelajaran yang digunakan yaitu problem based learning atau metode diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Jadi strategi yang Ibu gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Di situ juga ada pembagian kelompok ya Bu secara acak. Kemudian model yang akan Ibu gunakan yaitu problem based learning atau PBL ya Bu, dengan metode diskusi dan penugasan serta tanya jawab. Nah, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut Bu? Saya akan menggunakan berbagai gambar hewan, LKPD, buku teks, dan gambar hewan melalui media pembelajaran serta papan pajangan. Oke. Jadi media yang akan Ibu gunakan yaitu gambar-gambar hewan ya Bu ya, untuk yang ini apa, yang bertelur maupun yang beranak itu ya Bu ya. Kemudian ada LKPD, buku teks, dan gambar-gambar di lembar kerja ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut Bu? Insya Allah besok akan saya laksanakan kegiatan pembelajaran ini sesuai jadwal pelajaran yang ada di kelas saya. Oke. Baik ya Bu ya, besok saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi di kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu nantinya ya Bu ya. Setelah pembelajaran itu Bu, kita akan melakukan diskusi lagi ya Bu ya, atau itu bisa disebut percakapan pasca observasi yang nantinya akan dihadiri oleh guru pendamping saya Bu, itu Ibu Dewi. Sebelumnya kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita di pra-observasi ini Bu? Yang saya dapatkan gambaran media yang akan saya gunakan nanti, dan saya akan mempersiapkan segala hal yang akan dipergunakan untuk pembelajaran besok. Baik, terima kasih Bu waktunya sudah berbincang-bincang bersama saya dalam kegiatan pra-observasi ini ya Bu ya. Mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Semoga kita bisa ketemu besok di kegiatan
supervisi di kelas Ibu. Demikian percakapan praobservasi ini. Sampai ketemu besok di kelas 6 dengan wali kelas Ibu Jumiati atau guru senior di SDN 5 Empat Purwaidati. Sampai jumpa. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya nak hari ini nak? Apa kabarnya? Ayo sekarang Ibu akan memeriksa kesiapan belajar kalian, alat-alatnya. Semua sudah siap? Siap. Ayo sekarang lihat, periksa kebersihan di sekitar tempat duduk anak-anak. Ayo ada sampah, buang kotak sampah. Ayo cepat, cepat, cepat.
lagi untuk melihat kesiapan anak-anak atau kefokusan anak-anak untuk belajar atau bermain. Kalau bermain nah tidak fokus tadi, tapi kalau siap belajar dia pasti didengar ke ibu ngomong tadi ya. Sekarang ibu akan mengaksen sesuai dengan nomor urut. Amer, Aulia Asma, bahagia sambil senyum nak. Bunga, semangat. Sherla, ya. Derly, ya bahagia. Desa, bahagia. Dita Ramadhani, senang. Diki, gembira. Diki, Fizi, semangat. Florita, semangat. Galang, Semangat, Bu. Gavin, bahagia. Jaka, semangat. Jelita Rahayu, Fania, Melisa, semangat. Sekarang ayo tentang pelajaran IPA. Tapi sebelum masuk ke pelajaran yang akan Ibu ajarkan pagi ini, Ibu akan mengingatkan pelajaran kita yang sudah atau beberapa hari yang lalu sudah Ibu ajarkan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Coba anak-anak ingat dengan gambar tumbuhan yang akan Ibu sekarang Ibu akan menunjukkan gambar tumbuh-tumbuhannya. Apa ini anak-anak? Jagung. Apa yang anak-anak ketahui tentang jagung? Ayo. Angkat tangan siapa yang bisa? Acungkan jari ya, Dirli. Jagung bisa menggantikan nasi. Artinya makanan pokok penduduk Indonesia bisa juga digantikan dengan jagung. Ayo, selain itu apa lagi? Ayo siapa yang bisa? Cerita. Apa cerita? Bagaimana perkembangbiakan jagung yang minggu lalu sudah Ibu ajarkan? Secara apa? Kawin atau tidak kawin? Secara kawin. Atau sebutannya generasi. Nah, kalau yang minggu tadi kita tentang belajar perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Yang mana siswa dapat menganalisis perkembangbiakan hewan secara ovipar dan omnivor. Kedua, siswa dapat menentukan atau mengelompokkan hewan berdasarkan perkembangbiakan ya. Yuk, sekarang buka buku. Anak-anak siapkan tentang perkembangbiakan. Ayo, buku temanya. Perkembangbiakan hewan materinya. Udah. Yang ada di gambar yang tulis ini, apa yang anak-anak ketahui? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Galang. Ayo, sebutkan. Apa gambarnya di situ, nak? Kadal, itu penguin, Ya, termasuk di kelompok apa? hewan ovipar Ya, ovipar. atau bertelur. Betul. Bukan ya? Ovipar. Contohnya di situ. Panda, Panda. Selain panda? kucing, Kucing. Ya, berarti anak-anak
sudah memahami pelajaran yang akan Ibu ajarkan. Untuk lebih pahamnya dan lebih mengetahuinya, sekarang buka buku tentang perkembangbiakan hewan. Ayo. Sekarang baca oleh Bapak. Yang Bapak. Ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contoh ayam dan jenis burung lainnya. Dapat kamu menyebutnya hewan ovipar lainnya? Vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Ovovivipar. Nah, sekarang buku pelajaran kita anak-anak tentang perkembangbiakan vivipar dan ovipar. Contohnya ovipar atau hewan apa nak ovipar? Hewan yang bertelur. Contohnya di buku ayam, burung, bebek, kembang. Ayam, bebek, burung termasuk hewan yang anggota atau bahasa unggas nak ya. Jadi artinya hewan yang berkembang biak dengan bertelur mempunyai ciri-ciri apa nak? Ya, ayo benar, bagus. Yang mempunyai daun telinga, yang hewan bertelur tidak apa yang bertelur. Selain itu ada lagi. Kemarin lagi baca belum nak bukunya? Selain tidak memiliki daun telinga, apa lagi? Ayo cerita, tidak memiliki apa nak? Tidak memiliki apa? Coba ibu bertanya dulu, ulang lagi. Hewan ovipar atau bertelur? Ovipar. Ayo anak-anak, siapa yang bisa coba contohnya ovipar? Memiliki daun telinga. Ya, ayo yang lain, yang lain. Apa? Ya, benar kata Kapin. Yang memiliki namanya artinya apa dia bagus anak? Memiliki kerja susu. Bagus. Yang lain, ada lagi. Memiliki rambut. Cirinya memiliki rambut. Ya, rambut. Ya, yang rebutan. Kerjasama ya, kerjasama. Kerja kelompok itu kerjanya bersama. Nanti hasilnya dipresentasikan ke depan ke. Nah, sekarang silakan diganti. Kemudian ditempelkan dengan sesuai dengan perkembangbiakannya. Ayo, voting. Bagi. So, ada penting yang lain. Nah, mau bagi, ayo. Kasih yang lain. Ada yang mau penting nggak yang lain? Ayo, keluarkan pentingnya. Ayo kerjasama. Nah. Sesuai dengan perkembangbiakannya. Nanti gambar hewan digunting atau dipotong, tempelkan sesuai dengan pertanyaannya di lembaran yang ibu kasih tadi. Pilih yang mana? Hewan ovipar. Apa di situ contohnya hewan ovipar? Hewan yang berkembang biak dengan apa ovipar? Nah, pilih gambarnya, tempel di sini. Gambar apa? Kemudian di sini nama hewannya. Terus begitu juga dengan hewan pipa. Sudah ditempel gambarnya, kemudian anak-anak beri nama.
kerjasama. Itu ugalan yang gunting, yang lain nempel. Ya kan gampang kan nak gunting nak nempel lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan ketua saya sendiri bernama Tania Priscilia dengan anggota Yani, Jaka, Ade, Gapin, Susno. Menurut diskusi kelompok kami, hewan yang berkembang biak secara privat adalah penyu, ikan, buaya, burung, ular boa, ayam. Kemudian hewan pipipang, kucing, sapi, paus. Inilah hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan ketua saya sendiri yaitu bernama Gibran Azril dengan anggota Nafal Aziz, Derni Saputra, Bunga Karisa, Aulia Asima, Amel dan Amel. Menurut kami hewan yang berkembang biak dengan cara ovipat adalah burung, ular, buaya, ayam, kura-kura, dan ikan. Hewan yang berkembang biak secara pipipar adalah kucing, sapi, dan paus. Inilah hasil dari diskusi kami, kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang salah menurut kelompok yang mendengar? Ya silakan Tania. Buaya termasuk kelompok ovipat. Gimana? Kelompok bidan, kelompok 3. Benar? Benar ya, benar. Karena kita sudah selesai mengerjakan tugas dan semua anak-anak bisa menyelesaikannya dengan baik. Untuk selanjutnya ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk dihasilkan atau dikerjakan di rumah. Sekarang ini yang ibu kasihkan di anak-anak bukan kerja kelompok nak ya, tapi tugas individu. Artinya dikerjakan sendiri. Ya. Nah, ya. Ayo Bagina. Wah, sini tugas individu, bukan berkelompok lagi, artinya mengerjakannya sendiri. Doa lebih dahulu kita rapikan meja di tempat kita belajar dan semua buku disimpan. Ayo, Mas. Kemudian kita akan lanjutkan dengan berdoa. Marilah kawan-kawan kita membaca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim.
salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumartini, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 54 Selaidantu, Kabupaten Muara Enim. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Yuniati selaku guru yang sudah diobservasi di kelas. Selamat pagi Bu. Dan di sebelahnya ada Ibu Dewi Sundari, PDMPD selaku guru pendamping praktik pengajar dari guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Muara Enim. Selamat pagi Bu. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Yuniati yang telah dilakukan sebelumnya ya Bu ya. Nah, tujuan dari kegiatan ini yaitu mengetahui sejauh mana jalannya observasi yang telah dilakukan ya. Di sini Bu ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Tujuannya tadi Bu yaitu mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan sebelumnya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi kelas yang telah Ibu lakukan? Alhamdulillah baik Ibu Suhartini, dan juga pada observasi kelas kemarin saya sudah berhasil melaksanakan pelajaran berliterasi atau kurikulum mereka kepada siswa-siswa di kelas saya. Bagaimana Bu perasaannya Bu saat pembelajaran tersebut? Perasaan saya rasanya takut cemas kalau tidak berhasil melaksanakan, tetapi alhamdulillah karena saya berjuang untuk supaya saya berhasil, akhirnya Tuhan merestuinya sehingga saya berhasil. Mungkin masih ada kekurangan menurut Ibu. Baik Bu, bisa diceritakan Bu area pengembangan apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas serta langkah-langkah atau tahapan yang telah Ibu lakukan pada saat pembelajaran tersebut? Jadi langkah pertama yang pasti saya harus mengetahui dulu apa yang saya akan ajarkan dan cara membuat perangkatnya. Jadi pertama saya mencari atau menggali ilmu melalui internet, HP dan lain-lain. Kemudian saya mengembangkan apa yang ilmu sudah saya dapat. Ketiga, saya bisa membantu siswa supaya dia bisa membedakan cara perkembangbiakan hewan. Dan untuk keterampilan siswa, saya bisa menganalisis atau membawa siswa supaya dia bisa menganalisis pelajaran yang saya akan berikan sehingga mereka dapat membedakan mana perkembangbiakan ipipar dan opipar. Luar biasa ini ya, usaha yang telah Ibu lakukan untuk kegiatan ini Bu. Terima kasih usaha yang telah Ibu lakukan. Nah, menurut Ibu Bu, sejauh mana area pengembangan yang telah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau belum Bu? Menurut saya alhamdulillah sudah berhasil, meskipun belum sepenuhnya atau masih ada kekurangannya di sana sini. Luar biasa Bu ya. Nah Bu, tadi kan Ibu mengatakan bahwa masih ada kekurangan ya Bu ya. Tapi Bu, sebelum kita membahas kekurangan ini Bu, menurut Ibu apa kelebihan Ibu pada saat kegiatan pembelajaran di kelas tersebut Bu? Menurut pendapat saya, kelebihan ketika saya mengajarkan pelajaran kemarin, siswa sudah bisa atau siswa asik belajar karena saya sudah membagi kelompok sesuai kemampuan siswa dan sudah saya bedakan, saya pandukan siswa yang pintar dengan siswa yang agak kurang paham dengan pelajaran atau agak lambat, dan juga saya sudah menggunakan rubrik cara penilaiannya sehingga saya bisa menilai siswa secara keseluruhan, mana siswa yang aktif, mana siswa yang tidak aktif. Baik, luar biasa Bu ya. Jadi di sini sudah terjadi pembagian kelompok ya Bu ya. Di sini di dalam satu kelompok itu berarti terdapat anak yang cerdas, terdapat anak yang kurang cerdas, Ya. seperti itu ya Bu ya. Dan di situ siswa sudah terlihat aktif ya Bu ya, Ya. meskipun belum sepenuhnya aktif ya.
Tadi Bu, kekurangannya tadi kan kata Ibu ada kekurangan Bu ya. Tadi ada kekurangan siswa yang kurang aktif Bu ya. Ya. Nah, kira-kira Bu, apa yang menyebabkan anak itu kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelasnya Bu? Menurut pengamatan saya, siswa di kelas saya itu yang termasuk kategori siswa kurang aktif. Memang siswanya kurang bersemangat belajar, sekalipun sudah saya pandu, saya beri penjelasan, sudah bimbing, dia masih ada kekurangan. Baik Bu. Kira-kira Bu, apa rencana Ibu ke depannya Bu untuk kegiatan pembelajaran di kelas ini? Rencana saya untuk pembelajaran kedepannya, saya akan menerapkan kurikulum merdeka untuk siswa saya dan akan mengajak siswa untuk belajar lebih semangat lagi, lebih senang, supaya mereka untuk kedepannya lebih semangat kalau masuk kelas dan lebih senang ketika diajak belajar menerapkan kurikulum merdeka. Baik, rencana yang luar biasa Ibu ya. Berarti Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, itu Iya. disesuaikan Dengan gaya siswa saya masing-masing. Oke, disesuaikan dengan gaya belajar siswa masing-masing ya Bu ya. Ya. Baik Bu, semoga rencana Ibu itu bisa terrealisasi dengan baik Bu ya, guna memperbaiki kegiatan pembelajaran kita di kelas Bu. Nah, saya menunggu cerita Ibu di selanjutnya Bu ya, bagaimana perkembangan kelas Ibu setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi nantinya. Nah, kira-kira Bu, kapan rencana Ibu tersebut akan Ibu lakukan di kelas Bu? Kira-kira rencana saya itu akan saya laksanakan di awal November ini, Bu Suartini. Baik, berarti di awal November berarti Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terus Ya. pembagian kelompoknya juga disesuaikan dengan gaya belajar siswa Gaya belajar masing-masing ya siswa Bu ya. serta kemampuan siswa dengan kelebihan dan kekurangannya, serta akan mengaktifkan siswa yang memang kurang semangat belajar. Baik, Saya gunakan metodenya. rencana yang luar biasa ya Bu ya, semoga secepatnya bisa terrealisasi sesuai harapan kita, dan semoga kita bisa membantu siswa-siswa kita dalam mengejar cita-cita mereka, terutama dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang pastinya siswa lebih bersemangat lagi